Sesungguhnya telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban itu. Dulu sudah ada, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, peristiwa kurban sudah ada kisahnya. Kisah tentang kurban sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Bahkan kurban sudah diminta ketika anak Nabi Adam, Habil dan Kabil, akan menentukan siapa yang akan menikah. Menyembah harta, makin kaya makin rakus, makin kaya makin serakah, makin kaya makin tamak, makin kaya makin sulit berbagi kepada orang lain. Pamer iya, tapi sulit berbagi. Karena yang dipotong itu sebenarnya bukan sapinya, yang dipotong bukan kambingnya, yang dipotong adalah sifat kebinatangan dari orang yang berkurban itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala murid dunya wad din, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul alamin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin. Allahumma passalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatul ukhar, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa fil ayatul ukhar, wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Hari ini di Jumat terakhir bulan Syawal tahun 1443 Hijriah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk beribadah. Semua tentu karena rahmat, hidayah dan taufik tercurah kepada kita semua. Salawat bering salam yang berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khatamul anbiya wal mursalin. Melalui khutbah singkat pada hari ini, Hatib berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri Hatib sendiri. Sejauh kita berjalan akan sampai ke batas, sejauh kita berlayar akan sampai ke pulau. Yang dikagumi pun pada waktunya akan musnah.
yang disayangi pun pada waktunya akan berpisah. Sebelum kesempatan kita berakhir, berpisah ruh dengan jasad, masih ada hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah fastabiqul khairat, berlombalah, bergegaslah, bersegeralah untuk berbuat kebaikan, karena yang abadi itu adalah kebaikan yang akan disebutkan orang. Nama akan tetap hidup 1000 tahun yang akan datang kalau kebaikan banyak kita tanam waktu hidup. Yang kedua, wasari'u ila maghfirah, bergegaslah untuk menjemput ampunan, karena kesempatan untuk tobat ada hitung-hitungannya. Banyak orang yang ingin bertaubat tapi terlambat, maka penyesalan tidak pernah datang di awal. Orang menyesal biasanya di saat-saat terakhir. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di tiap akhir tahun sebelum kita bertemu dengan tahun baru dalam hitungan tahun Hijriah, ada 3 ibadah yang paling besar dalam agama kita. Satu, tidak akan bisa dikerjakan di tanah air, harus di tempat tertentu. Sedangkan nomor 2 dan nomor 3 bisa dilakukan di tempat kita berada. Apa ibadah yang 3 itu? Pertama, di depan kita hari ini pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah. Kalau tidak ada aral melintang, tanggal 3 bulan besok Kota Padang akan memberangkatkan 387 jamaah ke Tanah Suci. Setelah 2 tahun ini, kerinduan akan Tanah Suci, rasa rindu yang luar biasa berat telah terulur karena kondisi pandemi di negeri kita. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ada kewajiban manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang sanggup berjalan ke sana. Banyak yang sudah mendaftar, ya, antriannya panjang, benar, tapi tidak mungkin seluruhnya bisa berangkat dalam waktu dekat. Oleh karena itu, paling tidak kita punya niat yang kuat untuk sampai ke sana. Kalau rumah sudah dibuat, mobil sudah, mobil mewah, tanah juga sudah ada di berbagai tempat, kenapa mendaftar juga belum juga? Apa yang ditunggu? Kalau antrian panjangnya sampai 30 tahun ke depan, mendaftar di usia 70 tahun, kapan akan berangkat kira-kira itu? Usia 40 tahun mendaftar, jatah tunggu 30 tahun, berarti 70 tahun baru akan bisa berangkat ke Tanah Suci. Masih kuatkah berlari? Masih sanggup tidak untuk sa'i? Masih bisa tidak untuk wukuf di usia yang sudah sangat rentan untuk segala macam penyakit? Ibadah haji kewajibannya bagi orang yang sanggup, tapi niat harus tertanam dengan kuat. Kalau pembatasannya nanti akan berlarut, usia 65 tahun tidak bisa berangkat, perhitungkan sejak awal. Kalau jatahnya menunggu 30 tahun, di umur berapa kita mestinya harus mendaftar? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kelapangan, memberikan jalan agar kita yang belum berangkat punya kesempatan terbaik untuk hadir di Tanah Suci Makkahul Mukarramah. Ibadah kedua
yang tidak bisa bahkan dilakukan di tanah suci, tapi justru bisa dikerjakan di tanah air. Bagi yang tidak bisa berangkat untuk memenuhi panggilan haji tahun ini, ada bonus ibadah. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Paling tidak niatnya sudah mulai kita angsur hari ini. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau umurku panjang, aku diberikan kesehatan, aku diberikan umur panjang, aku diberikan kekuatan, aku akan puasa Arafah pada tahun ini. Rugi kita kalau bonus itu kita lepas. Ada janji dari Rasulullah, hadiah terbesar bagi kita. Aku berharap dengan puasa Arafah, dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang Allah ampuni. Ada harapan pengampunan dosa di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah itu, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ketika sekitar 2-3 juta umat berdoa di padang Arafah, doa mereka angkat, Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat. Paling tidak kita masuk bagian dalam doa keberkahan yang dikumandangkan pada hari itu dari padang Arafah. Sambutlah dengan puasa sunat di tanggal 9 Zulhijjah itu. Apa ibadah ketiga bisa dikerjakan di tanah air tanpa harus ke tanah suci Makkatul Mukarramah? Ibadah ketiga yang di depan kita hari ini, tapi persiapannya harus sudah mulai, penyembelihan hewan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tiap-tiap umat sesungguhnya telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban itu. Dulu sudah ada, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, peristiwa kurban sudah ada kisahnya. Kisah tentang kurban sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Bahkan kurban sudah diminta ketika anak Nabi Adam, Habil dan Kabil, akan menentukan siapa yang akan menikahi Iklimah. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Tiap-tiap umat sesungguhnya telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban itu. Liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kamu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, terutama yang berasal dari binatang ternak. Allah mengingatkan kita. Makanya ayat ini sebenarnya hitungannya raso jupareso. Ada ndak raso jupareso? Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, bisa ndak kita hitung berapa banyak daging binatang ternak yang kita nikmati di tengah keluarga kita? Bapak, saudara, cobalah hitung dalam sebulan saja berapa banyak mengkonsumsi daging binatang ternak. Rendang, gulai korma, ayam bakar, ayam gulai, ayam penyet, sosis, bakso, soto, yang masih ada di situ kaitannya dengan binatang ternak. Berapa banyak yang kita konsumsi itu? Kuat tidak kita kira-kira kalau selama sebulan tidak boleh mencicipi makanan yang ada binatang ternak yang berkaitan dengan daging? Mampu tidak kita setahun? Berapa lama kita akan kuat? Kalau kita mudah menikmatinya, mudah mendapatkannya, selera kita bisa kita cari di pasar, bisa kita beli berapa banyak, bisa kita hidangkan kepada anak dan keluarga. Taraga bisa singgah di warung,
di kedai, dimanapun restoran yang bisa kita inginkan, engkau bisa dapatkan dengan mudah. Engkau bisa nikmati dengan seenaknya. Hitungannya ada ndak raso jo pareso. Kalau engkau bisa mendapatkan dengan mudah, saudaramu yang lain bagaimana? Orang-orang miskin, anak-anak yatim seperti apa? Liyazkuru smallahi ala marzaqahum mim bahimatil an'am. Agar kamu menjadi orang yang bersyukur atas seluruh rezeki yang telah diberikan kepadamu, terutama yang berasal dari binatang ternak. Itu yang dimakan saja baru, belum untuk diperdagangkan. Banyak orang kaya justru dari berdagang binatang ternak, toke ayam, toke jawi. Banyak orang sukses hanya gara-gara menjual makanan itu. Rumah-rumah makan, rumah makan mana yang tidak menjual itu? Banyak masakan sumbernya dari situ. Ada ndak raso jo pareso? Karena itu ujung ayat sudah mulai makin keras. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Oleh karena itu berserah dirilah kamu kepada Tuhanmu kalau kamu ingin selamat. Sembahlah Tuhanmu kalau kamu ingin selamat. Jangan sembah hartamu. Hanya orang menyembah harta, makin kaya makin rakus, makin kaya makin serakah, makin kaya makin tamak, makin kaya makin sulit berbagi kepada orang lain. Pamer ya, tapi sulit berbagi. Fa ilahukum ilahu wahid, sembah Tuhanmu kalau kamu ingin selamat. Banyak orang menyembah jabatannya. Apapun akan diperbuatnya untuk mendapatkan jabatan. Kalau perlu baliho sepanjang jalan. Sembah Tuhanmu. Baliho akan pudar, gambar akan pudua. Harta yang terakhir justru kain kafan. Kendaraanmu terakhir justru keranda jenazah. Rumahmu yang terakhir justru liang lahat. Pangkatmu yang paling tinggi adalah pensiun. Fa ilahukum ilahu wahid, berserah dirilah kamu kepada Tuhanmu. Falahu aslimu, kalau kamu ingin selamat. Maka berkurban bukan sekali seumur hidup. 3 tahun yang lalu dan berkurban jenya, bukan itu alasannya. Kurban perintahnya tiap tahun bagi orang yang sanggup untuk membagi dari hartanya mengikuti ibadah itu. Karena yang dipotong itu sebenarnya bukan sapinya, yang dipotong bukan kambingnya, yang dipotong adalah sifat kebinatangan dari orang yang berkurban itu. Maka jangan heran di tiap masjid, di tiap musola, di tiap tempat ibadah, surau, rata-rata peserta kurban itu tiap tahun jumlahnya segitu-gitu juga itu. Karena yang berkurban itu juga orangnya. Banyak yang kaya, banyak, tapi lebih memilih menerima kupon ketimbang untuk membagi kupon. Berharap tangan di bawah daripada tangan di atas. Maka kota kita ini saja, beberapa masjid di pinggiran masih banyak yang justru gigit jari di tiap Lebaran Idul Adha. 1 kambing untuk 1 kampung. Jangankan untuk 1 ekor sapi, 1 kambing pun kadang sulit mereka untuk mendapatkannya 1 kampung. Bahkan masjid musola banyak kadang yang tidak ada daftar hewan untuk disembelih di tempat mereka. Karena itu Bapak Saudara, kalau punya kemampuan, jangan tumpuk di satu tempat. Operlah ke tempat yang minus, bagilah ke tempat yang susah dan sulit, agar kegembiraan untuk menikmati itu dirasakan oleh banyak orang. Kalau orang yang sudah tinggal di komplek bagus, orang-orang yang menengah ke atas, rata-rata kolesterolnya sudah tinggi semua itu.
Asam uratnya sudah luar biasa itu. Tensinya juga sudah banyak yang di atas 140, 160. Bagilah daging kambing itu ke tempat yang minus, yang tensi orang di sana masih 90. Inna a'tainakal kausar. Bukankah kami telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak? Banyak kan kamu terima nikmat? Kau bisa dapatkan apa yang kau inginkan. Rumahmu ada, mobilmu ada, tanahmu luas, jabatanmu bagus. Fasholli li rabbika wanhar. Solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Solat kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna sani'aka huwal abtar, agar orang yang benci padamu putus bencinya. Jadi jangan sampai kita tambah kaya tambah dibenci orang. Si anu kan kayo di sini. Iyo kayo tapi sempili dia bilang. Yo kayo tapi rakus. Yo kayo tapi serakah. Sembelihlah sifat hewan itu dengan ikut berkurban. Mudah-mudahan ibadah yang 3 ini bisa kita lakukan di akhir tahun ini, walaupun tidak harus semua kita ikut. Karena yang berangkat ke tanah suci Makkahul Mukarramah adalah sebagian kecil di antara kita yang punya kesempatan tahun ini. Untuk ibadah yang kedua dan yang ketiga, kita punya peluang untuk bisa mengikutinya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajjat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin wala zikrullahu akbar.